Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala hamdillahi alaina aina fazalai hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullah alaina wa ala nabi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyasalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Jannah beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam, Pak Ibu, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, khusus saudara saya Bapak Ustadz Afriandi, yang beliau sudah berjuang bersama-sama kita masyarakat di sini untuk mengajak semua kita mentakmirkan masjid. Bagaimana biasanya Pak, acara kita ini subuh Pak. Jadi karena subuh ini peminatnya tidak terlalu banyak, maka beliau dan jajarannya merubah menjadi sudah maghrib. Kemudian ada peliputan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita menyatakan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi jamaah yang kaum bapak ini mungkin ada yang pertama kali ketemu dengan saya hari ini. Ya, apa kita baru pertama kali ketemu hari ini? Sudah juga, karena saya sudah subuh ya. Kalau ibu-ibu gimana? Ada yang baru ketemu dengan saya malam hari ini? Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz Afriandi kita akan selalu ramai. Karena ya gimana Bu ya, rumah kita dekat masjid, masjid kita dekat rumah. Melangkah saja 2, 3 sampai 10 langkah sampai ke masjid. Jadi saya pernah ditanya orang, Pak Ustaz, apa kata mereka, Pak Abu Fikri, kami pengen tanya sholat yang sempurna, sholat yang khusyuk, sholat yang benar Allah dan Rasulnya, yang kira-kiranya pahalanya banyak, manfaatnya besar, hasilnya diyakini oke. Agak repot saya jawabnya, agak susah saya menjawabnya. Tetapi setelah saya teringat dalam sebuah hadis Muslim ya Pak Ustaz. Jadi di situ Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, keuntungan sholat berjamaah di masjid. Pertama, mendapatkan pahala 27 derajat kalau berjamaah di masjid. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, 1 derajat itu ukurannya seberapa? Jadi kata Nabi, ya 1 kirot. 1 kirot itu seberapa? Kata Nabi, sebuah gunung Uhud terbuat dari emas. Sebuah gunung Uhud itu kalau orang Bengkulu, sebuah gunung buku. Tahu gunung buku Pak? Kalau dari Pak Padri nampak kan? Nah jadi 1 derajat itu ada 1 kirot.
Satu kirot itu sebuah gunung buku dari emas. Nah, sekali waktu sholat berjamaah di masjid dapat 27 gunung buku dari emas. Banyak loh. Banyak. Bahkan rugi kalau tidak ditampil. Itu. Kemudian yang istimewa lagi, kita ini kan banyak awam dalam masalah agama. Bacaan sholat kita kadang-kadang tidak lurus, hafalannya ya itu saja. Kalau dicek oleh Pak Ustadz Apriani, bacaan masalah galau. Jadi cak mana sholat kami nih Pak Ustadz? Nah, kalau kita sholat berjamaah di masjid, apa kata Rasulullah? Seandainya semua jamaah itu tidak khusyuk, tetapi imamnya khusyuk, maka jamaah yang di belakang itu semuanya dianggap oleh Allah khusyuk. Itu seandainya kita tidak khusyuk. Seandainya imamnya tidak khusyuk, jamaahnya juga tidak khusyuk. Jadi lurusnya saf, rapatnya saf suatu sholat dianggap oleh Allah sebagai sholat yang khusyuk. Kemudian jika syafnya centang perenang seperti zaman Covid kemarin, ingat bu? Jarak sholatnya 2 meter udah jelas centang perenang. Tidak ada dalam peraturan sholat itu, sholatnya jarang-jarang 2 meter. Tetapi seketika imam mengucapkan waladhdallin, baik itu sholat zahir ataupun sholat syir, maka amin kata malaikat menjadikan sholat kita itu sempurna semua. Nah, jadi di mana nyari sholat Jericho? Tidak apa, kecuali di masjid. Nah, itu tadi saya baru sampai duduk di depan Pak Ustadz. Beliau ngajak saya ngomong, saya terus buat WA. Mungkin Pak Ustadz bertanya juga, Pak Ustadz kamu pikir kenapa? Saya ini ngomong nih, kok main WA terus? Saya bilang sama beliau, ada saudara saya, teman saya satu sekolah dulu, meninggal jam 2 tadi. Saya belum tahu, baru tahunya dibuka WA malam ini. Sedih saya. Saya terbayang seketika dia kembali, mudah-mudahan dia membuat bekal yang banyak. Mudah-mudahan dia aman-aman saja dalam perjalanan kepada Allah. Dan saya doakan beserta teman-teman supaya beliau selamat menuju Allah. Nah, itu terfikir juga dengan diri kita hari ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah begitu susahnya para pengurus masjid untuk mengajak bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid ini dalam rangka apa? Untuk memperbanyak bekal tadi. Tidak ada ceritanya besok ibu nak meninggal, bapak nak meninggal, mau piti, 2 peti, mau ibu karung, habis ke kawan malam-malam. Tidak bermanfaat. Makanya Allah jor-joran, tahu jor-joran itu royal, memberikan pahala kepada kita karena fasilitas akhirat itu mahal. Harga surga itu mahal. Jangankan surga, sebuah rumah di surga itu aja atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya terdapat 4 buah sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai air tawar, sungai susu. Di dalamnya ada perabot, banyak perabot, ada pelayan. Di sekitar rumah itu terdapat berbagai macam buah-buahan untuk kita nikmati. Sambil kita berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu bihi mutasyabiha. Inilah kenikmatan
yang kita nikmati sewaktu kita di dunia ini. Misalnya kan kita beli durian di sawah lebar, misalkan kita makan hari ini. Nanti di sana ada durian juga. Waktu kita makan durian, waduh ini kan durian yang pernah kita beli di sawah lebar waktu kita dulu, waktu kita masih nikmat. Nah, cerita itu akan terulang lagi, bapak-bapak ibu sahabat. Jadi untuk mendapatkan rumah, perabot, kebun, kemewahan, makanan, macam-macam di akhirat nanti, tidak pacak gratis-gratis bayar. Harus dibayar mahal. Dengan apa? Dengan pahala, dengan ganjaran, dengan pemberian Allah. Yang tadi saya ceritakan, sekali sholat 27 gunung emas. Itu pun juga sampai kita mati ternyata belum terbayar juga. Apa yang melengkapi, apa yang menjadikannya sempurna, itu kasih sayangnya Allah. Nah, jadi mumpung kita masih hidup, masih ada di dunia, jangan diabaikan. Tidak tahu mungkin dari itu, baik orang ceramah atau yang mendengarkan ceramah, tidak tahu. Tahu-tahu besok bapak mendengar informasi, Pak Ustaz kita ceramah kemarin, terima kasih. Pak Ustaz kita ceramah kemarin, udah berpulang ke hadirat Allah. Atau ibu atau bapak, tidak tahu. Tetapi siap-siap itu penting. Apa persiapannya? Rajin ke masjid, rajin membaca kitab Quran, mengamalkan agama, berhati baik, tidak ada kebencian ke orang, tidak ada iri dengki, tidak ada hasud fitnah, tidak ada gibah. Tahu gibah? Gunjing mengunjing tahu? Tidak tahu juga. Besok pagi ada orang bergunjing atau lanjut. Gunjing itu ceritakan buruk kawan. Itu akan mengurangi pahala, akan mengurangi imbalan Allah pada kita. Kalau rajin kita mengunjungi kawan, mudah-mudahan pahala kita pindah ke kawan. Habis pahala kita, dosa itu pindah ke kita. Kalau kita rajin ibadah, puasa Senin Kemis, baca Quran, salat malam, salat di masjid, rajin. Pas malaikat Israel datang mencabut nyawa, kata Israel, kelak dulu kita putar film kamu tu. Film apa? Film kamu dari bayi sampai kamu nak mati. Diputar film. Pas dia tengok alang kailo dulu, istana yang megah, atap perak, dinding emas, lantai merah yakut, mutiara. Di bawahnya ada 4 buah sungai, sungai susu, arak, madu, air tawar. Pelayan-pelayannya, perabotnya, buah-buahan, kendaraan, wah luar biasa sekali. Nah, inilah imbalan pemberian Allah untuk kamu. Tadi kalau ini tidak jadi, lah kenapa tidak jadi? Pertama, kamu tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat, tidak ada yang bisa dia bawa ke akhirat, walaupun kebaikannya banyak. Kenapa seperti itu? Kata Rasulullah, awal yuhasibu min amali bani Adam as-shalah. Amalan yang pertama kali Allah cek tentang perbuatan Adam masalah sholat. Jika bagus sholatnya, baguslah pahalanya, imbalannya, bayarannya. Kalau buruk sholatnya, buruklah pahalanya, buruklah imbalannya, buruklah fasilitas akhirat. Kalau sholat tidak ada puluh yang didapat, loncor, atau loncor, zon atau itu, atau zon, dan yang bawa balik. Padahal beliau itu orang baik, sedekah galak, nolong orang galak,
pokoknya banyak kebaikan. Tapi kalau tidak sholat, maka tidak ada yang bisa dia bawa ke akhirat. Setuju Bu? Ada yang tidak sholat kita Bu? Sholat kalau Ustaz tengok betul Bu. Ya Pak ya. Yang kedua, waktu ditengok istana tuh riangnya gitu. Tahu-tahu kata malaikat maut tadinya. Kalau gini tidak jadi. Ngapa? Pahala kamu kemarin itu banyak niat. Sholat malam rajin, sholat masjid rajin, puasa rajin, bersedekah rajin, nolong orang rajin, tapi ngupe orang rajin. Nah, lalu apa persoalannya dengan ngupe orang? Nah, sekali kamu ngupe orang, sekali pula pahala kamu pindah ke orang. Itu baik, tiap pagi beli sayur, itulah kerja kamu siang, itulah kerja kamu malam, itulah. Bahkan di pengajian pun masih dibuka. Habis pahala kamu. Akhirnya karena pahalamu habis, dosa kawan itu pindah ke kamu. Nah, makanya ibu, bapak yang saya hormati, menangislah kita waktu itu. Sambil berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na al-sholih. Inna mungkin. Ada tak? Rabbana Tuhan kami lanengunian, layakinian, ternyata kami rugi, tekor. Farji'na al-sholihan. Balik kami ke dunia sebentar baik. Untuk apa? Na'mal sholehan. Na'mal sholeh itu sholat artinya. Nah, serta memperbaiki perangai kami, tidak akan ngupek lagi, tidak akan mengunjing lagi, tidak akan mengibah lagi. Atau malaikat kemarin Ustaz aku pikir ceramah kamu dengar. Kamu ceramah kemarin hari Kamis malam Jumat. Iya, ada kami dengar, tapi dapat cek ini masih ngupek juga. Lah salah kamu. Jadi macam mana gini kok? Kata Allah, Fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab karena ulah kamu. Nah, ya Pak. Jadi azab itu terjadi pada diri kita, ulah kita. Bukan Allah mengazab, bukan malaikat mengazab, kita minta diazab. Macam mana lagi? Kalau kita yang minta, apa boleh buat? Kata Allah, dimintalah kamu kepada pasti diperkenankan. Ya Bu. Ada Bu, berdoa ni wastajib lakum ada. Berdoalah kamu, memintalah kamu kepada pasti diperkenankan. Kita minta azab dikasihnya. Pas dikasihnya ya Allah. Kejamnya engkau. Kejamnya dikau macam-macam. Kata Allah, apa pula dicekkan saya kejam? Kamu yang punya ulah dicekkan saya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kalimat yang perlu kita pikirkan dan perlu kita benahi. Kita sering dengar takutlah kamu kepada Allah. Pernah dengar itu Pak? Takutlah kamu kepada Allah. Pernah dengar itu? Pernah. Kalau dalam pandangan saya, kenapa harus takut kepada Allah? Memangnya Allah itu gigit? Memangnya Allah itu nokoi kita? Tidak. Allah itu pengasih, penyayang, pemurah, pemaaf, penyantun, maha. Kalau mak kita penyayang kayak kita, pengasih kayak kita, belum apa-apa dibanding Allah. Kenapa kita takut? Yang perlu kita takutkan adalah ketika kita melanggar perintah Allah. Kita diperintah sholat tak mau, diperintah begini tidak mau, kita dilarang begini itu yang kita buat. Dilarang mengupek laju, mengucing laju, memfitnah laju. Itu yang perlu kita takuti. Kalau orang tidak usah ditakuti, tetapi didekati, didampingi sedekat mungkin. Jauh tidak berjarak, dekat dalam perantara.
Suara kita, kata kita, perbuatan kita, kalau bisa itu perbuatan Allah. Semestinya. Ya, masih takut kepada Allah. Kata Allah, inanian kamu, masa kamu takut ke saya? Namanya buku saya keburu dia kok. Memangnya saya nak gigit kamu? Memangnya saya nak ngajak kamu? Makanya Allah katakan fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab, siksaan, ulah perangai kamu. Jangan kamu kecekan saya. Saya kok cuma buat surga, buat neraka, dan kamu pilih. Kan begitu. Ibu-ibu pernah enggak dengar orang UPI ibu-ibu? Pernah? Bu, ibu di UPI Syano katanya itu begini begitu. Pernah enggak ngalamin itu? Pernah Pak? Pernah Pak. Nah, waktu ibu di UPI orang itu, ibu tinggal pilih nak panen apa nak tenang-tenang saja. Bu, kalau nak panen silakan panen, nak ngamuk silakan ngamuk. Kalau nak tenang-tenang saja, adem ayam silakan. Berarti Allah mempersilahkan kita memilih apa yang kita hendak. Nah, itulah yang dimaksud dengan sorga neraka. Bukan sorga dan neraka, sorga neraka. Sorga neraka itu adalah rasa diri kita. Di dalam diri kita kok ada sorga, ada neraka. Tinggal kita pilih. Nak tenang, adem ayam atau nak panen, nak gelisah. Silakan pilih. Oleh karena kita diberikan oleh ustadz-ustadz ini pengetahuan mengantisipasi emosi karena dipek orang, fitnah orang, kita tenang-tenang saja. Selama itu tidak masuk ke ranah hukum. Kalau masuk ke ranah hukum, masuk ke pengadilan, apa boleh buat bela diri gitu. Kita minta dia menyiapkan faktanya apa, datanya apa, saksinya siapa. Nah, kalau kamu lakukan saya ucap itu, kamu tidak bisa membuktikan apa yang saya lakukan, kamu saya tuntut pula. Begitu. Pas nanti tokoh kemeja hijau, karena persoalan cuma mengunjing ngupek, kita katakan segala. Kami maafkan saya karena saya ulang lagi. Tapi biasanya kalau Pak Hakim pengen menokok itu tokohnya Pak. Jadi nak bahagia, nak menderita tergantung kita Bu. Ya Bu, tergantung kita lah. Pak Ustaz, alam kelemahannya orang bermaksiat itu, orang berbuat dosa itu, benarkah mereka nanti masuk neraka? Kok nanti? Hari ini banyak orang yang suka membenci orang, iri ke orang, dengki ke orang, nengok orang kaya itu heboh, nengok orang sukses itu gelisah, nengok orang berhasil itu mulai upek sana sini. Akhirnya panik malah, panik hatinya, panik perasaan, panik telinga, panik mata. Pokoknya kalau nengok itu cak ayam merah, kau ayam merah. Kemana nengok mata itu cak ayam merah. Itu tandanya neraka sudah masuk ke dalam tubuhnya. Jangan tunjuk akhirat, amonian. Ibu pernah ada nengok orang cak ayam merah? Kita kalau pembenci orang, pendengki orang, tidak suka dengan kebahagiaan orang, biasanya hati kita gelisah. Utak kita panik, hati kita panik, mata kita cak ayam merah, nengok mana-mana, ngeri kita tengok. Ya Bu. Iya. Padahal beliau itu sholat, puasa, zakat, haji bahkan. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena amalannya tidak sesuai dengan prosedur. Akibat tidak sesuai dengan prosedur, maka rusaklah amalan-amalan itu. Maka terjadilah dia awal sholat, lah puasa, lah zakat, lah haji, masih juga membuat kerusakan di muka bumi. Itulah
gejala penyakit hati itu menjadi-jadi, pantang kelintasan. Artinya dapat jadi orang berhasil, dapat jadi orang lebih, dapat jadi orang hebat, iri itu. Pantang kerendahan, nak hebat seorang baik, nak suci seorang baik. Pokoknya untuk gara-gara benar dululah. Pantang kurang, kayu lah sudah, duitlah banyak atau banyak, masih juga ngambil punya orang. Dan pantang tersinggung. Jadi 4 pantang ini, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 pantang ini kalau disatukan memunculkan 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Itulah penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya kan itu kan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ditambah oleh Allah penyakit. Kalau di hati kolam melimbah-limbah, ditambah oleh Allah, merembet kemana? Ke badan, kepala, ke leher, ke bahu, ke tangan, ke usus, ke jantung, macam-macam. Sudah sakit kan? Ya Pak? Sakit. Jadi penyakit fisik itu pada dasarnya bermula dari penyakit hati. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit, aku tambah penyakit itu. Kenapa? Karena tidak pernah dikurang-kurangi. Padahal kalau sholat kita bagus, sembahyang kita bagus, khusyuk dan baik, barulah Allah menyatakan janjinya. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat air yang mengalir di bawahnya, di situ mencabut penyakit hati dalam dada mereka. Sebenarnya air yang dimaksud itu adalah air Al-Kausar. Kalau kita sholat Baitullah hakikat, tidak mampu di situ, seakan-akan sholat menjadi haram. Tidak mampu di situ, nah sholatlah di masjid. Mudah-mudahan pahalanya sama. Apa itu? Ditarik penyakit hati. Lah kalau penyakit hati kau jumlah 100 ditarik 10, tinggal 90 lagi. Tarik lagi 20, tinggal 70 lagi seterusnya. Akhirnya habis penyakit hati. Terang, buku itu elok, tengok. Cerah. Tidak ada kebencian, tidak iri dengki, tidak ada kesombongan. Sayang nengok orang kayu kita semua. Nengok orang setara itu senang, nengok orang di bawah kita sedih. Itu tidak. Kalau nengok orang bermaksiat jadi upean, tahu upean itu? Jadi gunjingan, masya Allah. Awal aku bini, mau bini orang itu. Nah, mulai cerita pula orang yang berbuat dosa kita nengok. Masya Allah, awak kayu macam pelitnya. Nawar bukan main, nah jadi upean itu. Padahal kalau memang kita hendaknya boleh-boleh saja. Boleh kita urus orang itu boleh. Caranya bagaimana? 3 cara. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Kalau memang mengganggu pemikiranmu, penglihatanmu, perangai buruk saudaramu, dia datangi. Tausiahilah dia dengan kebenaran. Dua tausiahul haq ini tausiahnya dengan kebenaran. Tidak mempan itu pakai jurus kedua. Wa tawassul bis sabr. Tidak mempan juga pakailah jurus ketiga. Wa tawassul bil marhamah. Tausiahi mereka itu dengan kasih dan sayang. Tidak ada benci-bencian. Dalam agama kita pun tidak ada pelajaran benci orang lain. Sekali kita benci ke orang, rasakan bagaimana nikmatnya penderitaan batin. Sakit batin itu. Awak riang-riangnya, tergelak-gelak dengan laki, dengan bini, dengan kawan-kawan, datang pula orang yang kita benci. Berubah lalu itu.
Mulai dari muka kita, perasaan kita berubah kalau datang orang yang mabuk. Hilang kebahagiaan kita. Ya, makanya sholat masjid ini adalah mengajak kita untuk baik, untuk bersih, untuk dicabut penyakit hati kita, supaya kita jangan suka memuji orang, menggibah orang, memfitnah orang. Dan untungnya itu, apa untungnya? Seandainya kita mupe orang itu berubah perangainya, nah rame-rame kita mupe. Mulai dari besok kita mupe orang yang ngaku dengan banyaknya mupe ini berubah perangainya, lah. Setuju bu? Iya, kalau berubah perangainya kita mupe lah kita mupe-nya. Tapi tidak berubah perangainya bu, menjadi dia malah kita diserangnya bu. Pahala kita diambilnya, dosa dipindah kayak gitu, kita lagi serang malah kita kor gitu. Gitu kan? Artinya menggibah itu banyak ruginya. Satu di antara itu tadi. Yang kedua, kerugiannya adalah pahala kita pindah ke dia, dosa dia pindah ke kita. Yang ketiga, diupek sama dia tidak akan berubah. Malah kita yang berubah. Berubah jadi ayam merah. Tahu ayam merah? Tengok baru-baru muka merah, dalam senyum, merengek, berat. Apalagi dapat ke orang yang tidak nyambung. Kita baru nak mupe orang, tahu-tahu, maaf ya kami tidak biasa mengupat orang, tambah panas. Cak alimnya, cara pernah mupenya, lah orang tidak ada mupe kok kita marah. Ketika kita zaman orang mupe kita yo pun tidak. Banyak kerja lain. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu saya hormati, sholatlah di masjid berjamaah. Kalau tidak bisa Pak Ustaz sholat berjamaah di masjid, kalau di rumah saja macam mana? Kalau memang tidak ada waktu dan tempatnya, ya apa boleh Pak? Pak Ustaz kami tidak setuju sholat berjamaah sendirian. Boleh dan dilarang. Cuma rasakanlah akibatnya. Pahalanya cuma 1 derajat, itu pun kalau tidak loncong. Cak kita ni Allah Akbar, keren kata apa? Mulai kita tengok sebelah. Itu gaya kita itu. Ya bu. Ya. Allah Akbar. Bu. Ikona, duit kemarin kami balikan. Mulai cepet-cepet Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Takutnya kita dah jadi orang yang lupa. Oh iya bu. Tidak pakai Allah mantap salam lagi langsung berdiri. Yo. Lagi sholat tadi mana lagi? Yo. Itu. Tapi tidak apa-apa. Namun kita ini kan manusia kan. Kita punya kelemahan yang banyak. Ya, tapi pelan-pelan kita tingkatkan kualitas kita. Dari aminus sholat itu artinya mengerjakan. Macam mana bentuknya Pak Ustaz mengerjakan sholat? Itu tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Artinya kok Ahmad itu artinya terpuji. Mengerjakan saja, aminus sholat saja Allah sudah memuji kita. Berarti hambaku ini aku panggil dengan hayya 'alas sholat. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, mari berhubung denganmu. Dia datang. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu. Kemenangan bagaimana? Dicabut penyakit hati tadi. Sehingga tidak penyakitan. Dimurahkan rezeki, diberkahi umur. Sehingga bahagia. Walaupun duit dikit, makan dikit, bahagia. Daripada duit banyak, makan banyak, lagu manja. Penting pula. Di rumah diributi bini, di luar diributi kawan, kemana-mana ribut. Awak duit banyak, pangkat besar. Kalau umum tidak diberkati kan? Nah itu. Jadi amilus sholah itu artinya mengerjakan sholat. Tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal.
Itu aminus sholat. Kemudian yang kedua, aqimis sholat, mendirikan sholat. Nah, kalau aminus sholat itu pekerjaan tubuh, pekerjaan badan, pekerjaan fisik, pakai bacaan, pakai ucapan, pakai suara, tidak kencang, lurus. Tapi kalau aqimis sholat, itu pekerjaan hati. Hati kita ini harus didirikan. Masa hati kita didirikan? Kalau cara mendirikan, bukan hati yang didirikan, ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita dirikan. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Karena sholat itu mengingat. Wah, tidak baca kami ingat Allah, Allah itu hanya bentuknya dan rukun. Seidah-idahnya kita ingat kalau kita sedang sholat. Ya, kita kadang-kadang lupa bukan kita sedang sholat. Saya pernah punya pengalaman. Tapi ya, karena ini kejadian di sebelah saya, akhirnya saya tidak kusuk juga. Kami sholat, Allah, nyaman baik. Nah, waktu itu lampu listrik padam, pakai genset. Pas sedang sujud, mati lampu. Tiba-tiba kawan sebelah saya sudah sujud tuh, habis minyak itu mungkin. Akhirnya tergelak. Sadar kau, wih, sholat saya tuh. Itu kecilnya bu. Tidak sekecil-kecil, tidak. Habis minyak itu mungkin kata dia. Dia lupa kalau dia sedang sholat. Aduh dia itu. Akhirnya kami yang sebelah itu tergelak pula lah sambung bayar yang itu. Jadi dahulu kami mungkin ibu ke bapak juga mungkin tergelak dulu dengan apa sih bapak itu. Jadi tidak tegak sholat itu. Ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita tidak tegak. Sehingga kita masih kemana-mana langsung gensetnya mati, nyebut pula minyak mungkin. Sudah sholat, lampu terang. Boy, ngomong apa bu tadi? Saya lupa kalau sedang sholat. Aduh nih aduh. Aduh ya. Itu yang kedua. Ya, sholat yang kedua. Yang ketiga, hafizus sholat. Hafizus sholat itu artinya menjaga sholat. Apa yang kita lakukan dengan tegak lurus, artinya berdirilah dengan lurus. Jangan bengkok-bengkok. Artinya jujurlah. Ya bu, jujur suara, jujur kata, jujur perbuatan. Orang jujur ini bu, secara materi jarang dapat untung. Kalau ada untung tidak banyak, tapi berkah. Orang tidak jujur, banyak untung, banyak piti, banyak harta, tapi tidak berkah. Ibu pilih yang mana? Dikit piti atau pas-pasan tapi berkah, atau banyak piti tidak berkah? Pilih yang mana? Pilih yang berkah, betul. Iya. Iya. Ngapain banyak duit, banyak harta tapi tidak berkah? Pala pening. Ribut ke ini tiap hari, ribut ke anak tiap hari, ribut ke tetangga tiap hari. Jadi berdiri itu artinya jujur. Ruku itu artinya memberi penghormatan. Penghormatan itu kepada siapa saja. Kalau gedang kita hormati, sama gedang kita hargai, yang kecil kita sayangi, itulah mana ruku. Ya bu, kalau tua kita hormati, sama gedang kita hargai, yang kecil kita sayang. Ikut dah yang tua kita kau ni, woi kau ni, woi gaya itu, mana kita, awak solat tu umumnya kayak gitu. Kalau sujud apa Pak Ustaz? Sujud berarti merendahkan diri. Sebenarnya bukan diri, merendahkan hati. Kalau kita kaya, alhamdulillah, bisa bantu saudara. Kalau pintar, alhamdulillah, bisa menolong kawan. Kalau kuat, alhamdulillah, bisa
memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Jangan kita kayu pas ada acara beralih keluar galo gelang emas itu sampai ke situ. Memang tidak boleh Pak Ustaz, bukan tidak boleh, dalam hal itu kawan. Ibu pernah tak dengar orang pakai gelang dari sini ke situ? Belum pernah. Saya pernah. Geleng kepala. Bukan saya marah nengoknya pakai gelang emas itu, kalau dirampok orang kan nyuruh istri. Kalau nengok sana kita kayu, senanglah gitu. Wih, pasti banyak alhamdulillah. Tidak lapar sanak saya. Tapi kalau dirampok orang lah Pak, kesian gitu. Ya Bu, jangan nanti cakiyunya bumi banyak, jangan, tak boleh itu. Ya tak, ini menu itu. Kenapa boleh kita marah-marah? Cuma kita ibu lame itu diambil orang. Iya, lemah kalau yang lame sebanyak ini Bu. Cara orang ambilnya, kalau dah dibunuh, dipotong tangan, tus. Tangan lu dia tinggal masuk karung. Woi, kenapa kau bawa tangan itu? Megang lu. Zaman dulu kan angkot taksi dulu. Ingat kan? Ada hijau, ada kuning, ada putih, ada biru ya. Pernah anak kecil itu dibawa emaknya, disusukan dalam angkot itu, nangis terus dia. Rupanya jari anak itu putus Bu. Kan orang ambil cincinnya. Pernah terjadi. Suatu pernah terjadi pulau. Mungkin ibu tahu cerita itu. Kalau saya tak bisa ceritakan siapa orang. Dia tuh meninggal dunia karena dibunuh, dirampok dalam rumahnya. Karena dia emasnya banyak. Nah, jadi intinya kita tuh bukan marah dia pakai emas banyak, pamer, bukan, kasihan nanti. Jadi orang banyak emas itu kan orang nabung gitu. Ada yang nabung dengan emas kan, ada nabung kayak duit, sama baik. Cuman nabung kayak emas itu gak rawan. Rawannya kalau dirampok atau diambil orang. Menangnya di mana? Kalau harga duit turun, emas tetap. Emas itu tidak pernah turun-turun. Kalau turun dikit. Iya Bu. Nyimpan me ke nyimpan piti beda itu. Beruntung nyimpan me. Nah, jadi pakai aja dikit-dikit lah. Sedang ada lagi. Gitu. Jadi kalau kita sujud itu artinya merendahkan hati di hadapan Allah. Kalau kayo tidak sombong, kalau pintar tidak angkuh, kalau kuat tidak pula kita sewenang-wenang. Itu ya kita kayo itu, kita pintar itu, kita kuat sewenang-wenang. Perasaan kita kayo kok abadi. Ya, kita kira abadi. Pintar itu kita kira abadi. Kuat itu kita abadi. Tidak, ada batasnya. Dunia itu tidak ada yang abadi. Ibu tengoklah siapa yang kaya di dunia ini. Di mana rezeki? Siapa yang berkuasa di dunia ini? Di mana rezeki? Siapa yang hebat di dunia? Di mana rezeki? Terakhir saya membaca sebuah cerita tentang Profesor Dr. Haji Habibie. Kenal? Menteri Riset dan Teknologi. Orang hebat. Ilmunya tinggi, duitnya banyak, perusahaan banyak, royaltinya masuk ratusan juta per bulan, tidak kekurangan duit. Tetapi beliau sendiri membuka di tengah masyarakat ramai. Seketika beliau sakit-sakitan, anak jauh galau, istrilah meninggal, tinggal pembantu, tinggal seorang teman dekat. Itu yang menjaga beliau, merana di atas kursi roda, menangis di atas kursi roda. Apa kata beliau? Kalau cairkolah kehidupanku, seandainya waktu itu Allah mengatakan kepada saya, Habibie, kau nak ilmu teknologi atau ilmu agama? Pasti kukatakan ilmu agama. Tetapi saya waktu itu aku pilih ilmu teknologi. Itu dia membuka, ada nggak ya? Di YouTube itu dia buka sendiri. Kenapa dia berani membuka? Untuk pelajaran bagi kita. Habibie, duitnya banyak. Kita kok berduit lain dah, agama tidak pun. Asal orang itu. Ya mungkin. Kok duit lain dah, kurang punya kita. Tidak perlu agama ampun. Habibie yang menjerit begitu.
Nah, maka bersyukurlah kita itu, walaupun agamanya sedang-sedang saja, ilmu tidak banyaknya, jadilah. Yang penting sholatnya tepat waktu di masjid, alhamdulillah. Sedekahnya waktunya banyak dikit, jadilah. Puasanya 30 hari pun kecuali ibu kan. Nah, cuma sedang kemis jangan lupa. Ya, puasa waktu puasa. Pak Ustaz aja kasih buku-bukuan saja. Tengah Pak Ustaz. Tapi tidak apa-apa ada buku-bukuan. Saya minum dulu ya. Maaf Pak ya. Tak lemah kalau bukuan ada bukuan. Jadi begitu. Itulah Bu ya, pengajian kita tidak panjang-panjang ya. Kita ke jam 7.15 menit sudah azan sholat Isya. Ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Anggaplah itu pengajian pertama yang saya sampaikan pada sudah mati dengan Isya. Dan aku kalau ada benar itu daripada Allah, kalau salah daripada saya. Pada Bapak dan Ibu, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.